Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani, apa kabar semua? Semoga sehat selalu dimanapun Anda berada dan dilancarkan segala usahanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat petani, sore hari ini saya sedang di kebun sawit saya. Nah, ini sawit, alhamdulillah udah buah. Ini buah yang pertama, sahabat. Ini buah sawit pertama tanpa kastrasi ya, atau dibuang. Buah pertama ini enggak ada dibuang sama sekali, jadi dari awal tanam baru ini buah pertama, dan alhamdulillah buah pertama ini hasilnya cukup bagus bagi saya. Nah, ini satu janjangannya bisa dilihat nih, udah lumayan cukup besar. Kalau di perkiraan sejanjangannya udah 5 kiloan ke atas. Kita lihat sama-sama, sahabat. Nah, ini bisa dilihat sama-sama, buahnya cukup bagus menurut saya dan buahnya keliling. Nah, ini sahabat hasil penggunaan pupuk dan cara saya, metode pemupukan dengan metode ketika batang udah besar, dosisnya kita tambah. Yang biasanya 1 kilo kita tambah jadi 3 kilo per batang sekali pupuk. Dan inilah hasilnya, sahabat, bisa dilihat sama-sama. Buahnya keliling dan janjangannya langsung besar, dan batangnya ngikut besar. Nah, jadi ini saya buat video karena di sini rata-rata sawit yang saya punya yang untuk di daerah ini baru belajar buah semua, bisa dikatakan buah pertama semua. Jadi video-video di konten saya hampir rata itu sawit-sawit yang memang baru pertama kali buat tanpa kastrasi ya, itu maklum ya, sahabat. Agak lupa namanya, intinya itu, dan intinya dibuang buah pertama. Ini metode saya tidak dibuang buah pertama, tapi metodenya pupuknya ditambah yang biasa awal tanam setengah kilo, 1 kilo rata-rata setiap kali pemupukan. Ketika udah batang besar, usahakan pemupukannya ditambah minimal paling sedikit 3 kilo. Itu tujuannya apa? Tujuannya agar buah pertamanya langsung besar dan batangnya pun ikut membesar. Nah, inilah buktinya, sahabat. Nah, di sini saya itu tidak mengajari atau menggurui, tapi melainkan berbagi pengalaman agar buah pertama itu tidak dibuang. Karena alhamdulillah kan buah sawit saat ini harganya lumayan cukup mahal. Di daerah saya per kilonya untuk saat ini hampir 3.000 per kilo. Jadi kalau buah pertama udah bisa menghasilkan, kenapa tidak kita manfaatkan? Jadi bisa untuk tambah-tambah perawatan maupun pembelian pupuk, sahabat. Nah, ini sahabat, ini pemupukan 2 kali. Jadi awal pemupukan ketika batangnya udah besar, langsung kita tambahkan 3 kg pemupukan menggunakan pupuk NPK 13827. Nah, ketika buahnya udah kelihatan, nah ini kan yang ini udah besar nih ya. Kan ketika kelihatan buah awal itu seperti ini. Nah, rata-rata udah kelihatan buah dompet seperti ini. Kita tambahkan lagi menggunakan pupuk KCL 3 kg. Jadi ketika sudah kelihatan seperti ini, nah, calon buah seperti itu,
dipupuk lagi 3 kilogram. Nah, ini sudah berjalan beberapa bulan, kemudian hasilnya udah seperti ini. Nah, ketika udah seperti ini sahabat, sudah keliling seperti ini, saya tidak memupuk lagi sampai dipanen. Tujuannya apa? Karena ketika seperti ini dipupuk, dia bakalan cepat matang atau cepat masak. Ketika cepat masak, itu buahnya tidak maksimal membesar. Bisa dikatakan terpaksa atau kalau bahasanya diperem ya, jadi cepat matang. Kalau kita pupuk saat buah seperti ini. Jadi kalau saya ini tidak dipupuk lagi sampai nanti kita panen, buahnya tinggal 1 putaran atas baru kita pupuk lagi menggunakan pupuk yang dosisnya minimal 3 kilogram. Nah, itu pengalaman saya. Jadi ketika buah seperti ini tidak dipupuk sampai kita panen nanti, ini buahnya bakalan besar lagi, maksimal besarnya. Jadi matangnya itu matang perlahan. Kalau kita pupuk kan dia matangnya kayak ibaratkan diperam atau jadi cepat ya. Kalau ini dipupuk paling bulan depan udah bisa dipanen ini. Nah, sudah seperti ini bulan depan mungkin bisa dipanen. Tapi kalau kita nggak dipupuk, ini dia masih mau besar ini. Masih mau besar, masih mau berat. Nah, itulah tujuan saya tidak dipupuk lagi sampai dipanen. Biasanya itu kan kalau sawit itu 2-3 keliling atau ada yang 4 keliling. Rata-rata 3 lah, itu udah bagus 3 keliling itu. Jadi buah pertama dipanen, kelilingan pertama, kelilingan kedua dipanen, kelilingan ketiga terakhir itu baru kita pemupukan lagi. Itu yang saya gunakan sahabat. Dan alhamdulillah dari cara saya itu hasil perkebunan yang saya punya, walaupun pemupukannya jarang, tapi dengan dosis yang seperti itu dan metode seperti itu, dia hasil buahnya itu besar-besar dan berat-berat, dan batangnya pun mengikuti besar-besar. Makanya saya terapkan untuk perkebunan ini juga dan seterusnya seperti itu. Nah, di sini tujuan saya membuat video di sini berbagi pengalaman saja, tidak menggurui atau mengajari, melainkan kita kan sebagai petani punya cara masing-masing, cara tersendiri dan pengalaman masing-masing. Dan di sini cara saya dan pengalaman saya boleh diikuti, boleh enggak. Nah, bagi para sahabat yang lebih senior, lebih berpengalaman, di sini kita berbagi pengalaman, tulis di kolom komentar. Bagaimana lagi agar bagus sawit yang saya miliki atau kita semua yang punya kebun sawit, agar sawitnya batangnya besar, buahnya besar dan berat-berat. Nah, itulah tujuan kita sebagai petani sawit dan hasilnya nanti pun sesuai apa yang kita harapkan sebagai petani sawit. Jadi bisa dikatakan perawatan, pemupukan dan hasilnya sesuai. Pengeluaran sekian dan pemasukan sekian itu sesuai apa yang kita harapkan. Gitu sahabat. Nah sahabat, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara subscribe. Semoga sahabat yang mendukung channel saya diberi kesehatan selalu, dilancarkan usahanya dan dimudahkan segala usahanya. Amin ya robbal alamin. Semoga para sahabat yang mendukung channel saya dengan cara subscribe itu semua doa-doanya dikabulkan. Amin ya rabbal alamin. Nah, cukup sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.